sebuah serikat yang menaungi banyak sekali orang-orang berskill tinggi, menembak, memburu, bertarung. Tapi ini bukan tentara bayaran, melainkan organisasi pemburu vampir. Semakin tua umur vampir, semakin mahal pula gaji yang mereka terima. Tapi jangan salah, vampir tua tak akan mati jika hanya melawan sinar matahari. Dan inilah film dibuka dengan rutinitas seorang cleaning service panggilan. Dia adalah Budi. Semua tampak normal sebelum ia merubah semua tampilan dan atribut yang ia bawa. Layaknya perampok, ia masuk tanpa takut ke sebuah rumah dan tak lupa memasang jebakan andalannya berupa seling perak. Hanya ada seorang nenek tua. Tak susah bagi Budi untuk menumpasnya. Namun kita lihat siapa si nenek itu sebenarnya. Dia adalah nenek lampir alias vampir, dan Budi sendiri berusaha keras untuk bisa mengalahkannya. Dan inilah yang Budi cari-cari, gigi tua khas bangsa vampir, di mana gigi ini sangat mahal jika dijual ke pasar gelap. Setelah berhasil mengalahkan sang vampir, Budi memiliki cara tersendiri agar tidak terdeteksi para vampir, di mana sebelumnya hasil dari pertarungan, aroma vampir akan melekat di tubuhnya. Namun ia mempunyai skincare yang anti, berupa bubuk seni sigung. Ya, terkesan jorok, tapi ini terbukti ampuh. Tengah hari di keesokannya, Budi menjemput putrinya di sekolah. Dan kini kita tahu bahwa si Budi sebenarnya sudah bercerai. Ya, si hitam bergelora ini bernama Jocelyn. Rupanya ada tekanan ekonomi karena si Budi adalah pekerja serabutan. Tak lupa pula istrinya memberitahukan, karena rupanya uang nafkah anak yang Budi berikan tidaklah cukup. Ia pun berniat menjual rumah ini dan pindah ke rumah nenek. Budi gelisah, hanya sang putri yang bisa membuat ia serasa hidup. Oleh karena itu, Budi meminta 5 hari untuk memberikan uang yang cukup untuk menanggung SPP sang putri hingga lulus sekolah. Budi pun pergi ke sebuah tempat bercover alat musik. Namun di ruang bawah tanah, kita diperlihatkan banyak sekali senjata dan barang antik. Ya, ini adalah maklar pasar gelap bernama Troy. Di sini Budi berniat menjual gigi vampir padanya. Namun, harga terbaru tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Harga turun jauh dan tekor. Tak sebanding dengan serikat pemburu vampir. Namun apa daya, Budi telah dipecat dari serikat lantaran berulang kali melanggar norma-norma serikat alias peraturan-peraturannya. Budi pun pergi, ia bingung harus apa. Terlebih lagi sang putri menaruh besar harapan padanya. Budi kali ini berniat masuk ke serikat lagi dengan bantuan orang dalam. Scene pun berpindah memperlihatkan vampir yang disiksa di bawah sinar matahari. Namun vampir ini tidak mati. Ya, diketahui mereka berjenis elder atau vampir tua yang telah hidup ratusan tahun. Dan wanita berpayung ini bernama Audrey, pemimpin kaum vampir yang kejam, yang mempunyai usaha narkoboy dan real estate KPR. Malam harinya, Audrey pergi ke rumah vampir nenek yang kemarin pagi dibantai oleh Budi. Betapa kaget dan sedihnya. Rupanya nenek itu adalah anak sematawayang Audrey. Loh, kok bisa, Min? Begini Mimin jelaskan. Rupanya putri Audrey menjadi vampir dikala sudah berumur, sedangkan ibunya yaitu Audrey sejak kinyis-kinyis telah menjadi vampir. Dan seperti film vampir pada umumnya, di mana penuaan seketika berhenti dikala telah berubah menjadi vampir. Kembali pada Budi yang menemui orang dalam serikat, dan kalian pasti akan kenal pada pria tua ini. Ia adalah Snoop Dogg, si rapper tua yang khas dengan lintingannya.
Di sini Snoop Dogg bernama Big John, kita sebut saja dengan BG. BG sendiri sangat disegani karena menjadi top 1 pemburu paling mutakhir. BG pun membawa Budi ke manajer serikat pemburu vampir berlisensi. Sang manajer sendiri sudah muak akan Budi karena riwayat pelanggaran peraturan serikat yang menimbulkan banyak kerugian oleh Budi. Untungnya ada BG yang sangat disegani, olehnya si Budi bisa kembali masuk. Namun syaratnya Budi tak boleh melanggar peraturan kembali. Oleh karena itu si manajer memberinya pendamping yang cupu-cupu sangat, namun paham akan aturan. Ia bernama Seth. Seth sendiri sama sekali tak pernah turun ke lapangan. Tugasnya hanya di kantor serikat saja. Namun apa daya, ia mempunyai tugas terselubung atas arahan sang manajer. Shin pun kembali ke markas makelar pasar gelap. Di sini mereka diserang oleh Audrey yang rupanya telah berhasil melacak gigi sang anak, dan kini ia mencari siapa penjual gigi itu kepada Troy. Right here in this valley, I'm gonna take. The way I see it, you have two choices. Kembali pada Budi yang mempersiapkan perlengkapan berburu. Di sini ia sangat bete karena Seth banyak sekali bicara kebanyakan bacot tentang peraturan serikat, dan tanpa ia sadari, peraturan tak selalu bisa menyelesaikan segala hal tergantung pada situasi yang dialami. Dan tibalah mereka pada sebuah gedung olahraga bowling yang rupanya telah dipantau oleh Budi. Di sini Budi bekerja sendiri. Ia meminta Seth diam saja dan jangan masuk karena sudah pasti ia akan menjadi beban. Dan benar saja, di dalam ada beberapa vampir receh yang sedang ngeluting sembala sambalado. Receh-receh begini, tapi jika beramai-ramai ya kelimpungan juga. Untungnya Seth datang dan mengoper senjata. Mereka pun memborong gigi para vampir. Ya, walaupun Seth sampai terkencing-kencing. Tenang, ada Budi yang memberinya serbuk seni sigung yang mampu memberikannya keamanan, ya setidaknya pada malam ini. Di kala malam, Budi berpapasan dengan tetangga baru yang bernama Heather, gadis cantik yang bekerja di rumah sakit. Agak aneh, kenapa ada gadis seperti dirinya yang mau tinggal di lingkungan yang penuh kriminal tempat sekarang ia berada. Beberapa hari setelah itu, Budi dan Seth pergi ke ruko milik Troy untuk menjual beberapa gigi vampir. Namun Budi dikagetkan ketika melihat anak buah Troy sudah pindah alam dengan cara yang tragis. Dan Troy pun tak luput juga. Dan di meja kerjanya bertuliskan Budi, di mana tersusun rapi gigi Troy di sana. Who does that? Wait a minute. Call the union and wait for them to show up. Code 233. Tak ambil pusing, pada sorenya Budi pergi dengan Seth ke komplek yang dicurigai penuh dengan para vampir. Dan tak berselang lama, datang pula pemburu serikat yang bernama Nazaria bersaudara. Dengan menelisik kondisi, mereka bekerja sama dan berniat membagi hasil di akhir perburuan. Namun tak disangka, di salah satu rumah rupanya ini adalah markas para vampir dari jenis dan varian berbeda-beda dari seluruh penjuru negara. Sedikit kewalahan, terutama si Seth yang hanya teriak sana-sini sedangkan yang lain mengeluarkan skill andalannya masing-masing. Selepas beres dari perburuan, Budi diminta mengantar anaknya ke pesta ulang tahun. Baru saja tiba, si Budi ditelepon oleh Audrey untuk segera datang karena istrinya telah disandra.
Tak pakai lama, Budi pun bergegas. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah dibuntuti beberapa orang. Salah satunya adalah pria butis yang tempo lalu di kosan Heather. Dan kini Budi sadar bahwa Heather dan beberapa orang yang mencurigakan ini adalah suruhan Audrey. Dan upaya pengejaran terhadap Budi terjadi. Sang anak sendiri dialihkan perhatian dengan game balapan. Ya, agar sang anak tak menyadari apa yang sedang terjadi. Setibanya Budi, rupanya ia telah ditunggu Audrey yang telah menyandra Jocelyn. Alih-alih langsung membunuhnya, Audrey memilih membawa Jocelyn dan putrinya ke markas dan mengubahnya menjadi vampir, agar nantinya Budi dan anak istrinya dapat saling-saling membunuh. Dan Budi akan mengerti betapa sakit yang ia rasakan seperti yang dirasakan Audrey. Tak berhenti di situ, Budi dibuat terkejut kembali ketika melihat Seth yang telah menjadi vampir dan tak mudah untuk dikendalikan, dan dengan terpaksa Budi memisahkan kepala dan badan Seth. Namun, ia tidak mati. Rupanya Seth telah digigit oleh vampir jenis Uber yang bisa beregenerasi layaknya Deadpool, tapi ya dengan bantuan darah segar. Misi awal dimulai dengan mendatangi si Heather untuk menanyakan maksud dan tujuannya kenapa tega menjadi cepu. Sambil baku hantam, Heather juga terpaksa karena ia tak punya pilihan. Kini ia juga dendam dengan Audrey karena merubahnya menjadi vampir seperti Seth yang alami. Dan kini ia akan menjadi bagian dari Budi, mendatangi Audrey dan bersama-sama menumpas vampir-vampir jahat. Setibanya di markas Audrey, mereka disambut oleh vampir-vampir kroco. Di sini Seth masih saja cupu, padahal sudah menjadi vampir. Heather sendiri memberinya kata-kata mutiara, bahwasanya Seth telah digigit oleh generasi gen vampir paling kuat, lincah, dan bandel. Dan akhirnya mereka bertiga pun menjadi 3 pentol korek yang lihai menjalani tempo permainan pertarungan. Namun tetap saja vampir yang datang makin banyak dan tak habis-habis. Namun sesaat setelah itu, ya, si BG alias Big John datang dengan membawa machine gun layaknya Rambo. Para kroco diubah menjadi nyamuk yang dihadapkan dengan raket listrik. Mereka pun menjadi tim, membagi tugas di antara mereka. Apesnya si BG, di mana pelurunya yang telah habis dan terpaksa harus bergulat di usianya yang sudah renta. Dan tak hanya itu, ia pun tergigit dan akhirnya meminta Budi untuk menyelesaikan, sedangkan ia berjaga-jaga di gerbang lorong. Bagi BG, mengalahkan mereka dengan sebuah pistol adalah hal mustahil. Akhirnya ia menekan bom ultraviolet yang telah ia pasang di dadanya. Sedangkan Budi sendiri telah dihadang oleh tangan kanan Audrey dan tiba-tiba, entah dari mana Seth dan Heather, namun kini mereka meminta Budi pergi saja dan menyerahkan ini pada mereka. Sedangkan Budi akhirnya by one dengan Audrey, vampir elder tertua di antara vampir lainnya. Sudah jelas Budi bukanlah tandingannya. Budi yang kekar menjadi bola pingpong bagi Audrey. Audrey makin kesini makin bersemangat dan menjadikan Budi samsak hidup. Namun tiba-tiba Jocelyn tidak tega dan berniat membantu suaminya. Namun apa yang ia dapatkan berupa tamparan emak-emak PKK. Jocelyn menjadi ngeselin. Budi sendiri dengan peluru perak terakhir mencoba kesempatan terakhir untuk melubangi kepala Audrey. Dan tiba-tiba, Ultima bala ka. peluru perak tak bisa menyelesaikan. Tapi Audrey tak mengetahui trik andalan Budi, yaitu jebakan seling perak. Audrey dengan kecepatan penuh, bukan hal yang susah untuk memisahkan kepala dan tubuh Audrey berkat jebakan si Budi.
Dan dengan rasa letih, Budi bersama keluarga tercintanya beranjak pergi. Dan rupanya telah ditunggu pula oleh Heather dan Seth yang telah rampung juga. Baru saja keluar, Budi dihadang oleh manajer yang rempong abis. Ia pun menghakimi Budi dengan semua undang-undang organisasi. Untungnya ada Seth si kutu buku yang menjadi pembela Budi dengan segala macam undang-undang perlawanan. Dan akhirnya film pun selesai dengan Budi yang kini mempunyai tim andalan, yaitu Heather dan Seth. Ya, itu saja yang bisa saya alurkan. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kapan tidur izin pamit, salam jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's what I love about LA. Baju Latos terpelpekatos. Ya, itu adalah nama Italia saya.